Waktu kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati tamu kita Gus Dedi Corbuzier. Tadi saya tanya apanya Corbuzier, jawabnya tampan dan ganteng. Jadi kalau mau tambahi tampan silakan tambahi semua namanya dengan Corbuzier. Penceramah kita, mubaligh kita malam hari ini Gus Miftah. Ini datang dari jauh-jauh dari Jogja. Untuk pakai pesawat, kalau jalan kaki berapa hari ke sini tuh dari Jogja. Wakil Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Ma'sum Mahfud dan Sekjen Dr. Insinyur Kiai Haji Hilmi Faisal Zeni Hasan Abdurrahman. Kalau saya sebut nama Nabi Adam kepalamu nanti terlalu panas. Kiai Haji Abdul Manan, Kiai Misbahul Munir dan kiai-kiai yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, istighothah merupakan ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kalau punya hajat istighothah, bukan demonstrasi. Apalagi sholatnya pindah ke Monas, bukan, enggak sama sekali enggak. Kalau punya hajat, sholat malam atau istighothah. Kalau punya tujuan besar, itu aja ahli sunnah wal jamaah. Bukan demo, bukan. Dan kadang-kadang demo pilih nggak apa-apa itu. Nah, rutinitas istighothah sudah berjalan berapa? 12 tahun, tapi baru malam hari ini yang istimewa. Karena ada yang idola rupanya, diidolakan oleh semuanya. Pertama Gus Dedi ini Corbuzier, yang kedua Gus Miftah. Saya sampai kalah terkenalnya sampai kalah malam hari ini lah. Gak apa-apa malam hari ini aja tapi. Alhamdulillah Gus Dedi ini masuk Islam biduni ikrah, birridha wal ikhlas, bil qanaah, dengan sendirinya tanpa ada teror atau paksaan dari pihak manapun. Dengan kesadaran sendiri Allah memberi hidayah kepadanya sehingga meninggalkan agama yang kemarin masuk ke dalam agama Islam. Islam dari kata salam, damai, peace, shalom, atau Islam dari kata salamatun, selamat dan menyelamatkan. Maka orang Islam itu tetangganya, kanan kirinya harus merasa aman. Tetangganya orang Islam, temannya orang Islam harus nyaman dan tenang, aman, tentram. Kalau tetangganya orang Islam gelisah, resah, bahkan takut, itu Islamnya belum selesai. Dari kata salamatun, atau dari kata taslim, menyerah total kepada Allah, kepada Tuhan. Taslim, tidak ada yang kita andalkan, tidak yang kita anggap pelindung kita kecuali Allah. Itu namanya Islam dari kata taslim. Mas atau Gus Dedi ini, mohon maaf, dengan masuk Islam maka dosanya, khilafnya, kesalahannya, besar atau kecil, sengaja nggak sengaja, lahir atau batin, semuanya bersih ambrol. Karena Islam itu yajubu ma taqaddam, bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Murah. Dikatakan ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Ketua PBNU harus hafal burdah.
Kalau nggak hafal burdah kayak sekjen ini, jangan coba-coba maju di muktamar. Hanya artinya, jangan putus asa dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena walaupun banyak besar dosa kita ini, ada batasnya. Ada orang umurnya 100 tahun, dosa melulu tiap hari misalkan, kan cuma 100 tahun. Tapi maghfiratullah, ampunannya Allah, la bidayah wala nihayah. Tidak ada permulaannya, tidak ada ujung akhir. Jadi dosanya kita ini, orang yang 100 tahun dosa, itu seperti air satu tetes jarum dari air laut. Siapapun manusia dosanya besar, terbatas dengan usianya. 100 tahun kan, 150 tahun kan. Tapi maghfiratullah, tila bidayah wala nihayah. Ayo bareng ayo bunyi yuk. Bisa gak bunyi bareng ini? Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kabaira fil ghufrani kallamami. Nah, NU tuh Gus Dedi. Dua prinsipnya. Satu, tawassut moderat. Dua, tasamuh toleran. Tawassut moderat tidak akan terwujud kecuali kalau didasari dengan intelektual. Ya orang moderat harus intelek dong. Kalau orang nggak intelek nggak mungkin moderat. Jadi kalau ada orang moderat, berarti orang itu intelek. Ada orang nggak moderat, berarti orang itu kurang, alias jawab, alias. Kalau ada orang kok ekstrim, nggak moderat, alias sekarang mulai ngumpul ini. Nah, kalau kita ini termasuk saya nggak cerdas, tapi saya nggak pinter, nggak apalah semua ini. Ikut yang moderat, yaitu ikut Imam Syafi'i dalam ibadah, ikut Imam Asy'ari dalam berakidah, ikut Imam Ghazali dalam bertasawuf. Tiga orang inilah yang berjasa besar membangun wasatiyah fil Islam, aqidatan wa syari'atan wa khuluqan. Paham ora iki? Dikira gampang ngomong kayak ini, udah gampang apa? Nah, jadi mari kita yakin kita ini adalah ashabul haq. Kita pemilik kebenaran. Itu ya. Ayo bareng-bareng. Nahnu ashabul haq. Kurang keras. Nahnu ashabul haq. Kami pemilik kebenaran. Nah, yang kedua tasamuh, toleran. Toleransi ini tidak mungkin terwujud kalau tidak didasari akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Orang kalau toleran berarti orang itu berakhlak mulia. Orang tidak toleran berarti orang bisa toleran kalau akhlaknya mulia, hatinya jembar, dadanya jembar, maka toleran. Nih, bukan omongan saya, bukan. Quran mengatakan demikian. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jangan kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Gak boleh mencaci maki agama lain. Nanti mereka mencaci maki Allah. Itu artinya adwan bighairi ilm, kita membuka front permusuhan. Gak boleh membuka permusuhan dengan orang agama lain, gak boleh. Toleran tuh. Teruskan apa lagi? Terus ayatnya itu, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah aku telah berikan kepada masing-masing umat, masing-masing bangsa peradabannya, budayanya, nilai-nilainya, norma-normanya, tradisi-tradisinya. Maka kita harus menghormati budaya teman kita, saudara kita yang tidak sama dengan kita. Paham betul?
budaya yang orang Jawa harus hormat dengan budaya orang Sunda, yang orang Sunda hormat dengan budaya orang Madura, yang orang Madura hormat pada budayanya orang Bugis, Melayu, Dayak, Batak, Ambon, Papua. Kita hormat dengan budaya orang Arab, Cina, Eropa. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahu. Al-Quran, surat apa, ayat apa, cari sendiri. Kayak kalau saya tunjukkan ayatnya, suratnya, cari sendiri, pasti ada itu. Nah. Oh ya, ada yang kelewat. Al-Mukarram Habib Jindan. Ini Habib yang NU ini. Enggak, Habib NU banyak sekali. Habib Salim Jindan ya. Ini Habib yang betul-betul pokoknya NU. Jauh dari radikalisme, jauh dari ekstremisme, jauh dari tadi tuh caci maki dan segalanya tuh. Oh ini Habib. Dimusuhi oleh teman-temannya, nggak apa-apa, nggak usah. Ya. Saya itu terus terang saja dipuji-puji tidak melembung, tidak busung, dicaci maki tidak minder, diancam tidak takut. Saya tidak ada rasa takut pada siapapun, kecuali kadang-kadang pada istri, itu takut Tuhan. Gus Miftah podom no. Ini juga sama istrinya takut itu. Nah, tadi telah kita berikan Kartanu kepada Gus Dedi. Artinya apa? Artinya beliau telah resmi menjadi warga Nahdlatul Ulama. Resmi menjadi rombongan kereta yang dimasinisi, yang disupiri lah oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kita ini semua naik kereta, yang nyupiri Mbah Hasyim, gerbong eksekutif para ulama, gerbong sesudahnya ya para pejuang, yang di belakang sendiri satu orang kan, rombongan saya itu 50 orang nih, ayo sudah ada masuk semua, nih tiket. Dan sekarang rombongan siapa? Hasyim Asy'ari. Oh iya kata mana? Iya tahu udah masuk. Surga semua nanti. Jadi Nabi Muhammad itu sujud nanti di akhirat, nggak bangun-bangun. Allah tanya, bangun Muhammad. Percaya kepada syafaat Nabi Muhammad, semua masuk surga. Kata Allah, ya saya bangun, jangan sujud terus, saya kabulkan. Wala saufa yu'tika rabbuka, akan saya kasih kamu Muhammad apa saja yang kamu minta sampai kamu senang. Nabi Muhammad nanti minta semua warga ulama masuk surga semua. Yang seniman dipimpin oleh Gus Dedi, yang seniman, yang aktivis, yang politisi, sekjen nanti pimpinnya itu, yang guru besar Pak Masum pimpinnya nanti. Walhasil semua akan masuk surga atas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya enggak Nabi Muhammad memberi syafaat? Percaya tidak? Yang tidak percaya tidak akan mendapat syafaatnya. Yang percaya alhamdulillah bakal mendapat syafaatnya. Terima kasih, syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Inilah Islam Nusantara, Islam yang menghormati budaya, Islam yang dibangun di atas infrastruktur budaya. Ini Islam Nusantara, bukan madhab, bukan aliran, tipologi Islam yang menyatu dengan budaya. Puncaknya Islam Nusantara adalah hubbul waton minal, menyatu antara agama dan politik kebangsaan, antara nasionalisme. Jadi terjemahnya bukan cinta tanah air, hubbul waton terjemahnya nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus beragama, beriman. Anda beragama beriman harus nasionalis. Itu gagasan ijtihad siasi Mbah Hasyim
puncaknya Islam Nusantara. Kita tinggal melanjutkan, tinggal meneruskan. Lah ada orang yang nggak pernah bangun pondok, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun pesantren, bangun masjid. Tahu-tahu khilafah. Ini gimana sih ini? Nggak pernah bangun berjuang, nggak pernah kemeringat, apalagi sampai melawan Belanda, melawan Jepang saya mati, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah didik anak-anak kecil, nggak pernah, tiba-tiba khilafah. Mau nggak ikut itu? Terima kasih, syukran wa dumtum fil khair wa barakati wan najah wallahu al-muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Berikutnya mauidhah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, tokoh muda NU. Baik, langsung saja waktu kami berikan kepada Gus Miftah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para habaib, al-akhos Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Para jajaran pengurus Waketum dan juga ini sahabat saya Habib Salim. Saya sering ditanya sama jamaah di desa, apa bedanya Kiai dengan Habib? Bedanya itu tipis. Kalau Habib itu nasab, Kiai itu nasib. Dan juga seluruh jajaran lembaga dakwah PBNU yang kebetulan saya diperkosa sama Gus Helmi untuk menjadi salah satu wakil ketua di lembaga dakwah PBNU. Serta alhamdulillah sahabat kita ini Mas Dedi Cahyadi, yang ketika saya sowankan Kiai Ma'ruf, nama beliau ditambah, disuruh milih antara Muhammad dan Ahmad. Maka bahasa saya dengan beliau, saya panggil dia Ahmad Dedi. Lah dia marah, kok seperti Ahmad Dhani katanya. Rasanya tidak pantas sebenarnya ketika ada kiai-kiai NU yang lain. Saya teringat sebuah kaidah, idza wujudul ma' batalat tayammum sebenarnya. Ada Pak Kiai dan lain sebagainya. Karena malam hari ini saya di dapur, maka dengan berat hati akan saya sampaikan sedikit apa kajian kita malam hari ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, seminggu sebelum masuk Islam, Mas Dedi ini telepon saya, bro, saya mantap masuk Islam. Jam 2 malam bro ya, jam 2 malam. Langsung saya bilang, jangan, tak bilang gitu. Dia tanya, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat, tak bilang. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat, tak bilang gitu. Karena saya tidak mau dalam perspektif ini, Dedi mau masuk Islam main-main. Dedi mau masuk Islam tidak dengan keyakinan. Tetapi dia bilang sama saya, demi Allah Gus, saya mantap masuk Islam. Waktu itu, akhirnya setelah saya iyakan, dia tanya begini, Kiai, kalau saya harus masuk Islam bagaimana Gus? Waktu itu jawaban saya adalah yang hari ini viral di media sosial. Saya bilang sama Dedi, bro, wajah Islammu itu besok seperti apa tergantung pintu masuknya. Ingat ya bro ya, kalau pintu masuknya ini marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan.
Kalau pintu masuknya lebay, maka Islamnya lebay. Langsung dia tanya, emangnya ada Gus Islam lebay? Ada. Itu idolanya ibu-ibu sekarang, jamaah. Tapi sebaliknya, ketika pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Saat itu Mas Dedi bilang sama saya, kalau memang saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, ini adalah kamu. Saya tanya, kenapa Anda mengatakan Islam saya ramah? Mas Dedi menjawab, bagaimana Islamnya Gus Miftah itu tidak ramah? Masuk di semua tempat, dakwah untuk semua golongan. Jawaban beliaunya ini, bisa diterima di kampus. Setiap tahun saya menerima undangan Stadium Jenderal di kampus. Besok saya tanggal 7 ngisi seminar kebangsaan di Lemhanas. Oh, kelasnya Lemhanas bro. Diterima di jamaah umum sudah pasti, di lokalisasi sudah 15 tahun langganan. Tapi jangan katakan saya tamu reguler ya. Mohon izin Pak Kiai, besok tanggal 8 Agustus jam 5 sore saya mengadakan pengajian perdana di klub terbesar di Jakarta. Ini LC-nya, halah ikut-ikutan. Ini pekerja malamnya, mbak-mbaknya yang kita kenal dengan istilah LC. Kalau di Pantura tempatnya Wabub Blora, ini namanya Purel. Purel itu perempuan rela diusel-usel gitu kan. Ini jumlahnya ada 1.200, pekerja malamnya ada 700, dan pemiliknya orang Katolik. Pertanyaan wartawan begini, ini kan orang Katolik, kenapa Gus Miftah bisa masuk? Saya sampaikan, dakwah yang saya lakukan itu, kalau tadi Kiai Said baca burdah, di dalam Al-Barjanji itu ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, apa jawaban? Kana khuluquhul Quran wasimatuhul hufrod wayang sohu lil ingsan wayafsahu fil ihsan. Sudah layak jadi pengurus PBNU belum Kiai? Suaranya lagi kacau Kiai, habis suaranya ini. Jadi waktu itu saya bilang, ketika wawancara di Inews TV, ada orang nih yang tadi Pak Kiai Said bilang, yang wukufnya di Monas, ya kan? Yang tawafnya di Gelora Bung Karno, gitu kan? Lempar jumrohnya di Bawaslu, dan luar biasa tahalulnya di Mabes Polri. Saya dicaci maki, dihina. Katanya apa? Dakwah Gus Miftah di dunia malam itu memalukan. Maka saat itu di acara itu saya jawab, lebih memalukan mana ketika kita melihat ahli maksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Lah, ternyata Bapak Ibu, ini jadi jalan hidayah untuk Mas Dedi. Gara-gara saya viral itu, setelah diterima sama Pak Kiai Said di ruangan beliau di lantai 3, saya dapat undangan dari acara kopi susu hitam putih. Acara lo bro, kopi susu hitam putih kan? Bukan rahasia loh itu. Dan ketika saya masuk di studio hitam putih, gambaran saya sosok Deddy Corbuzier yang orangnya katanya sombong bingit, gitulah. Begitu saya masuk di situ, gambaran kesombongan Deddy itu hilang. Begitu saya opening acara hitam putih selesai, bukan saya yang nyamperin dia, Deddy yang nyamperin saya. Loh, bener gak bro? Wah. Selesai acara, yang minta nomor HP bukan saya tapi Deddy. Lo jangan macem-macem lo. Mumpung gua yang pegang mic kan gitu. Saat itu apa Kiai? Pertama kali ketertarikan Mas Deddy terhadap Islam adalah ketika habis acara hitam putih kita ngevlog bareng. Saat itu Mas Deddy tanya kepada saya konsep Pancasila dan konsep beragama. Bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap kemajemukan Indonesia ketika kaitannya dengan ideologi Pancasila? Waktu itu saya bilang begini sama Deddy, bro,
Saya tidak sepakat dengan orang yang mengatakan semua agama itu benar, titik. Tapi bagi saya ini koma. Lanjutannya apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena saya khawatir kalau orang mengatakan semua agama itu benar, titik, Anda akan gampang meremehkan agama dengan setiap hari ganti-ganti agama. Hari Senin Islam, hari Selasa Katolik, hari Rabu Kristen, hari Jumat Buddha, hari Sabtu Darmo Gandul, itu kan, hari Minggu Gandul Limbah Darmo. Lah hasil apa ini? Saya nggak mau. Lah ternyata Kiai, gara-gara ini dia tertarik. Beberapa saat kemudian, ayo bro, kita harus banyak bikin konten yang isinya apa? Tentang tasamuh yang tadi disampaikan oleh Kiai Said, tentang toleransi, tentang keberagaman dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setiap kali kita bikin konten di channelnya Mas Dedi selalu trending topik, subhanallah, di YouTube waktu itu. Lo kalau gak ngaku gue hajar lo. Ya, ntar lo gua kasih. Lah puncaknya adalah ketika bulan puasa dia sudah mulai tanya konsep iman. Gus, sebenarnya iman menurut orang Islam itu bagaimana sih? Dan jawaban saya tidak pakai kitab macam-macam, cuman menggunakan kitab Jawahirul Kalamiyah. Loh, ora tau ngaji radong we bro. Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah itu kan ditanya begini, soal mahwal iman ijmalan, dan jawabannya adalah, saya jawab pakai ini, huwa anak takida annallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami sifatil kamali wa munazzahun bijami sifatin nuksoni. Saya bilang sama dia, iman itu meyakini bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Lah ini orang cerdas. Maka sampai cerdasnya Dedi itu rambut saja nggak berani tumbuh di kepalanya. Makanya kemarin dia saya telepon, bro ada tawaran iklan nih, apa? Sampo matamu. Lah akhirnya apa? Dia tanya begini sama saya, karena ketika saya ngevlog syuting terakhir di bulan Ramadan, saya datang ke rumah dia bawa makanan ya bro ya, bawa makanan. Iya kan yang bawa gua. Begitu saya bawa makanan dia kaget, ini gila loh toleransinya. Kenapa bro? Ini lo puasa, bawain makanan orang yang tidak puasa. Padahal di tempat lain orang teriak-teriak Allahu Akbar tutup rumah makan. Makanya waktu itu dia ditanya sama saya begini, bro apa benar sih fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Dan ketika beliaunya ditanya sama Ustadz Yusuf Mansur ketika saya sowankan ke Kiai Ma'ruf, bro sebenarnya apa sih yang kemudian salah satu pengen masuk Islam melalui Gus Miftah? Bagaimana bulan puasa saya tidak puasa dibawakan makanan sama Gus Miftah? Saya jawab, ini sebenarnya apa sih? Inilah sebenarnya tasamunya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Maka dari sinilah kemudian muncul istilah-istilah itu. Oh, dia mengatakan begini, dakwanya Gus Miftah itu menyenangkan, tidak menakutkan. Dan ternyata dari jalan itulah kemudian menjadikan Mas Dedi menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum saya lanjutkan bro, lo tak kasih mic ngomong sama gua, setuju? Setuju. Coba pinjam micnya. Cek berdiri aja nggak apa, izin kiai dong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya yakin sekali bahwa warga NU itu adalah Islam yang baik. Iya. Baru hari ini. Udah dari kemarin Enggak, gila. tapi baru hari ini. Kenapa? Karena dari tadi dikubutin dari sana sampai sini dompet nggak hilang. Keren. Loh, Masuk Pak Eko. itu bukti. Itu bukti ya?
mungkin Gus Miftah nggak tahu. Apa tuh? Pada saat kita Jumatan, pada saat itu kita ada Jumatan dengan Gus Ini Miftah. Jumatan perdana waktu Iya, itu. betul. Tahu Agus kan? Ah. Agus tuh orangnya di situ. Dompet dia hilang. Sendalnya hilang. Sendalnya hilang. Karena waktu itu saya ajak Mas Dedi itu Jumatan perdana. Ini cerita. Begitu mau Jumatan, Gus, ini rebutan masjid-masjid di sekitar Mas Dedi itu bagaimana supaya masjidnya dikunjungi sama Mas Dedi. Begitu saya lihat ternyata RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Waduh. Ya kan? Dia langsung ilfil. Saya nggak berani, bro, kalau Jumatan di tempat seperti ini. Dia takut gitu loh. Akhirnya saya carikan tempat masjid yang ternyata ada di daerah Bintaro, itu masjid yang sangat-sangat Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita. Maka waktu itu beliau saya ajak Jumatan. Apa pengalaman pertama Jumatan, bro? Waduh. Pengalaman, kalau sama Anda pengalaman nggak pernah baik Pak, tapi nggak, tapi menarik. Pengalaman Jumatan pertama menarik karena tiba-tiba wartawan di depan rumah saya banyak. Saya nggak tahu kok bisa ada wartawan yang tahu saya mau Jumatan. Karena hari itu hari Jumat. Iya, gue Makanya tahu. gua pesan sama lu, walaupun lu jadi orang Islam yang baik, tolong Ah. Jumatan cukup sekali hari Jumat saja. Tapi- jangan tiap hari. Iya. Tapi lu juga nggak perlu ketika wartawan nanya lu jawab iya gitu juga kan. Jadi datang semua kan. Tapi luar biasa sekali, dan saya mau terima kasih buat semuanya, buat semua warga NU, buat semuanya yang ada di sini. Terima kasih banyak. Sambutannya luar biasa buat Gus Miftah. Kalau saya boleh cerita dikit kali ya. Yang bikin lu mantep masuk Islam aja dia. Mereka pengen tahu. Dulu sekali ada pemuka agama lah ya, yang bilang jangan nonton acara hitam putih Karena pembawa acaranya kafir. karena pembawa acaranya kafir. Ya. Setelah kata-kata itu keluar, saya stres. Jangan tonton hitam putih karena pembawa acaranya kafir, stres. Saya langsung besok saya cek sharing dan rating acara hitam putih, ternyata nggak turun, bodoh amat, nggak jadi stres. Ternyata masih banyak orang yang nonton. Tapi ketika dulu agama saya Katolik ya, dan Katoliknya bener ya, bukan PNS ya. Kalau lo kan Katoliknya negeri. Enggak, Sabtu Minggu libur. Enggak ke gereja dong, Sabtu Minggu libur lah. Ini bener ini. Oh, bener ya? Bener. Dan mungkin kalau saya boleh cerita, di agama saya yang dulu juga indah. Kenapa? Karena menurut saya semua agama yang diakui di Indonesia itu sebenarnya indah. Sebenarnya. Yang buat nggak indah itu adalah oknum-oknumnya. Maaf ya, maksudnya soal Jangan udah. ya. Oknum. Lu paling dekat dari gua soalnya. Oknum-oknumnya yang buat tidak indah. Saya pada saat saya masih Katolik itu, dulu waktu saya kecil, yang paling saya kangen itu apa? Hari Raya Lebaran. Bukan Natal ya? Bukan, sumpah. Karena kalau Natal, gue capek bangun pohon Natal. Kalau gue pada saat itu Katolik dan Lebaran, gue diem duduk di rumah, tetangga ngirim tupat. Iya. Matre lo. Jadi enak, ya kan? Nah, kenapa saya bangga menjadi warga NU? Subhanallah. Adalah seperti ini. Karena kalau pada saat Katolik dulu saya senang ketika hari raya Lebaran, ada lagu-lagu Islami di mall, ya kan? Ada tupat-tupat di mall. Dan kenapa saya merasa tepat saya berada di sini? Ini rahasianya. Karena ketika saya berada di sini, saya yakin Natal nanti masih ada di mall. Ya. Saya yakin semua agama di Indonesia akan dihargai. Seperti tadi Pak Kiai bilang, toleransi. Dan saya yakin toleransi itu akan ada selamanya. Pancasila akan ada selamanya, NKRI ada selamanya, Indonesia ada selamanya. Amin. Benar kata Gus Miftah, masuknya lewat pintu yang tepat. Alhamdulillah. Bukan Anda,
Iya. Jadi satu ketika Dedi itu pernah telepon saya gara-gara ada stand up komedi namanya Coki Muslim, dibully gara-gara masak daging babi dengan kurma. Saat itu Kiai diancam bunuh, itu penistaan agama. Dia telepon saya, akhirnya kita bikin YouTube. Gus, apa benar orang masak daging babi itu dengan kurma itu penistaan agama? Waktu itu saya jawab, sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen, kalau kurma itu pasti Islam. Waktu itu. Jadi kemudian dia mengatakan begini, kok Islamnya galak seperti itu sih Gus? Waktu itu orang tidak mau menanam pohon cemara gara-gara jadi lambang Natal. Saya jawab, sejak kapan pohon itu punya agama? Memang saya bilang sama dia, bro, kesalahan Coki Muslim itu satu. Di mana salahnya? Gara-gara Coki Muslim ini bilang, bisa jadi kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah, kuwi cangkem bosok. Lautan, gak rasional. Tapi dia bilang, tapi kalau Nabi Isa jalan di atas air itu sulapan, saya juga bisa katanya. Bisa. Dia bisa jalan di atas air. Yang saya nggak bisa cuma belah tengah, Gus. Belah tengah ya? Rambut. Gak ada rambut soalnya. Nggak bisa. Waktu itu jawaban apa saya, Kiai? Saya bilang waktu itu, ayat pertama yang diterimakan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektualitas, bismi rabbik itu dimensi spiritualitas. Tapi harus akal yang mengikuti hati. Maka saat itu saya tanya, coba kamu jawab, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawaban dia waktu itu adalah dari mata turun ke hati. Maka saya bilang, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka seumur hidup sampai mati kita tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kita tidak akan pernah cinta Kanjeng Nabi, karena mata kita tidak pernah melihat Kanjeng Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena matanya tidak bisa melihat pasangannya. Maka saya bilang sama dia, kenapa ajaran agama itu tidak semuanya rasional? Karena kalau semua ajaran agama itu rasional, maka tidak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang nggak usah punya agama, cukup kuliah. Dan ternyata menurut beliaunya ini rasional. Jadi lo rasional belum, tapi kalah rasional sama gua. Aduh. Saya tuh sebenarnya seneng masuk Islam tuh bangga loh. Saya cuman nggak kuat sama netizen. Ini yang jadi persoalan. Begitu datang ke teman Kiai Ma'ruf, ditelepon sama Pas Pampres. Gus, mau nggak Dedi diajak sholat maghrib berjamaah? Padahal baru jam 1 sahadat, jam setengah 6 ditelepon. Begitu saya bilang sama dia, bro, diajak sholat maghrib berjamaah sama Kiai Ma'ruf, langsung botaknya kemeringet pak gini. Keringetan itu. Ya itu. Iya kan? Ya itu. Ya itu ini sekarang keringetan. Sama kan? Sekarang keringetan. Akhirnya saya praktek sholat di depan Master Dedi itu cuma 3 menit. 3 menit. Saya kasih gerakan inti. Begitu wudhu saya masuk kamar mandi. Maaf saya potong. Praktek sholat 3 menit di dalam mobil. Berdua. Pakai sujud-sujudnya. Kalau ada orang lihat di luar kayak ngapain? Akhirnya begitu beliau sholat, waktu itu tangan beliau saya masih ingat, tangan kiri ini di atas, kemudian tangan kanan di dalam. Begini, dikritik habis jadi Corbuzier. Dia, gimana sholatnya, gerakannya salah dan lain sebagainya. Kan dia tanya sama saya begini, nanti sholatnya gimana bro? Begini caranya.
Pokoknya nanti Kiai Ma'ruf amin seperti apa, sebagai makmum kamu ikut. Kiai berdiri, kamu berdiri. Kiai sujud, kamu sujud. Kiai rukuk, kamu rukuk. Begitu masuk, saya jadi ingat ceritanya Gus Dur tahun 2005. Gus Dur itu pernah mengislamkan orang Cina. Ketika saya sowan ke sana, beliau cerita, Cinanya mau sholat, tanya sama Gus Dur, sholatnya gimana Gus? Sudah, apapun yang diikuti imam, yang dilakukan imam, kamu ngikut. Begitu imamnya berdiri, Cina berdiri. Imam rukuk, Cina rukuk. Imam sujud, Cina rukuk. Begitu sujud, bermasalah. Kenapa? Kakinya imam gak bisa ditekuk. Akhirnya mancal kena kaki Cina, kena kepalanya Cina. Orang Cina mikir bro, oh orang sholat itu pancal-pancalan gitu kan. Akhirnya dia mancal kepalanya di belakang. Yang di belakang marah. Begitu rakaat kedua mikir, katanya orang Cina itu tidak sunat, dirogoh sarungnya gitu kan. Lah orang Cina gantian mikir, oh orang sholat itu rogoh-rogohan gitu kan. Akhirnya ngerogoh sarungnya imam. Waktu itu saya stres mau sholat, jangan-jangan Master Dedi ngerogoh Kiai Ma'ruf ini. Tapi subhanallah, kita beruntung, walaupun Kiai Ma'ruf itu sudah sepuh, gerakan sholatnya masih sempurna, subhanallah. Bahkan saya guyoni ketika makan, Abah Gus, ada isu tuh, kalau Abah besok jadi wapres meninggal katanya mau diganti Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang meninggal saya, kalau yang meninggal Jokowi, kan saya presiden katanya. Kiai NU dilawan gitu. Tapi itu benar loh, pada saat saya sholat Jumat untuk pertama kalinya ya, rame banget ya, rame banget dan bener. Kita nih sebenarnya nggak usah nanggepin netizen, karena yang terakhir kali gue nanggepin netizen gue kalah bro. Kenapa bro? Maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Pertama gara-gara ini yang paling lucu. Pertama begini, ada yang ngomong bawah ya, wah pokoknya kalau namanya tuh sudah bunga C4325111 itu udah bodong udah pos itu ya. Kalau dilihat nggak ada mukanya tuh ya. Dibilang gini, Master Dedi kok tidak pakai peci sih? Tidak pakai sarung. Satu peci yang disebut dulu, tidak sopan. Wah, gitu ya. Terus saya jawab dengan baik hati. Ya. Maaf Mbak, setahu saya peci itu kan tradisi, ya kan? Budaya ya, peci itu budaya. Lagian saya tuh botak Mbak. Keringetnya ngecocor. Kurang sopan kan? Mbak ini bilang begini, Anda salah, peci itu gunanya supaya rambut Anda tidak kena sajadah, kan kurang ajar. Gimana coba? Saya ingat betul ya. Ya dia bener sih, Tapi kan cuma kurang ajar. apanya yang kena sajadah gitu loh. Padahal dia kan Perbagin, Persatuan Badokin Celongan gitu. Saya ingat betul, malam sebelum masuk Islam, Dedi itu tanya saya begini, bro, saya besok pakai baju apa ya? Pakai baju apa? Apakah saya harus ganti busana muslim dan lain sebagainya? Saya bilang, Islamnya orang NU itu bukan Islam formalitas. Maka di sini kemudian saya kenalkan kepada dia Islam Nusantara. Yang hari ini video saya di YouTube dibully habis-habisan oleh Al Kacong, aliran Katok Congklang, gitu kan? Katanya Islam Nusantara itu bertentangan dengan Islam rahmatan lil alamin. Saya jawab, itu namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Sehingga kemudian apa? Begitu dia mau masuk Islam, diributkan sama orang itu soal pakaian, soal kopiah. Begitu mau berangkat Jumatan ditanya, kenapa kok nggak pakai sarung? Ingat nggak? Kenapa nggak pakai sarung? Maka saya jelaskan sama dia, ini loh bro, cerdasnya orang-orang NU yang dimotori oleh Pak Kiai Said. Ketika kemudian kita menegaskan Islamnya Nahdlatul Ulama itu adalah Islam Nusantara. Maka begitu Dedi tanya sama saya, konsepmu bagaimana Gus? Saya jawab, konsep dakwah saya adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Jadi mohon maaf, orang Indonesia sekarang itu semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi NKTA, nafsunya kuda, tenaganya ayam. Saya kasih contoh bro, ketika tadi Pak Kiai menyebut hubul waton minal iman. Saya pengajian nasionalisme di Surabaya, turun dari panggung, ada orang tanya, Ustadz, seumur-umur saya nggak pernah dipanggil Ustadz. Begitu saya lihat ternyata FJR, Front Jenggot Rasul, gitu kan?
Masuk Pak Iko. Tanyanya apa Kiai? Nyuwun sewu. Ustaz saya mau tanya, hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah. Enggak, supaya kemudian Anda tahu bahwa sisi-sisi menarik dari inilah yang kemudian menjadikan Mas Dedi itu yakin. Akhirnya karena yang tanya ini orang gak paham, saya jawab hubul waton minal iman itu hadis riwayat Muslim. Lah dia protes, kok bisa Muslim? Saya jawab, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Jadi ya mohon maaf, kalau nanggapi orang-orang seperti itu nggak perlu Kiai Said yang turun, nggak perlu Kiai Maksum yang turun. Ya, karena nyuwun sewu lagi bro, artis dangdut idola lo. Kenapa gue jadi bawa Idola lo. Apa? Via Valen. Iya. Via Valen jadi idola gue gara-gara tiap hari lu ngirimin foto dia ke gue. Tanya begini sama saya, Gus, saya kemarin di demo sama orang. Kenapa Nduk? Gara-gara saya menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Mereka bilang Via Valen gak pantas menyanyikan solawat di panggung dangdutan dengan pakaian terbuka. Lah Via tanya sama saya, apa bener Gus, Din As-Salam itu solawat? Saya bilang, iya gobloknya orang sekarang setiap qasidah dikira solawat. Berarti boleh, boleh. Jangankan kamu di panggung dangdutan nyanyi Din As-Salam, karo ngising we oleh kok tak bilang gitu. Coba kalau Dedi di kamar mandi kan sambil nyanyi nggak apa-apa bro. Begitu duduk toilet kamu nyanyi. Boleh. Nggak apa-apa, cuman serem bro. Kan keren tuh. Kilahatil ab, gitu kan. Mata fi masa hah. Gitu. Tapi saya bilang santri ya, santri juga jangan berlebihan dong. Kadang-kadang nyanyi memuliakan guru di toilet. Man ana itu memang bukan solawat, tapi nggak pantas bagi saya dinyanyikan di toilet. Masa kita menghormati Pak Kiai Said, Pak Kiai NU nyanyi man ana di kamar mandi? Kan nggak asik. Man ana laula crot lah. Maka disinilah kemudian saya sampaikan kepada Dedi, you harus bisa membedakan mana budaya, mana agama. Makanya sekarang kalau ditanya nggak pakai sarung, saya udah tahu jawabannya. Karena sarung itu Pak Kiai juga nggak pakai, saya udah punya kartu NU gitu. iya. Coba sebelum saya lanjutkan Mas Dedi, barangkali ada yang sampaikan. Bukan pesan-pesan terakhir, bukan. Bukan saya bilang. Ya, mungkin cepet aja ya, dikit aja. Itu dia kenapa saya apa tuh ngomong belum lu potong-potong. Enggak, cepet saja. Amplopnya juga nggak jelas, santai lah. Gue lupa lo mau ngomong apa lo beneran. Gara-gara lo bener deh. Tapi Gus Fitnah, Kok Gus Fitnah gimana sih? Gus Fitnah, Gus Miftah ini gak pernah manggil saya kafir dulu. Sama sekali. Pernah sekali manggil saya kafir. Guyon. Pada saat saya manggil dia Gus Tele. Jangan-jangan lo penggemarnya Gus Nur lo. Jadi dia datang ke rumah, buka pintu, Gus Tele. Terus dia bilang kafir katanya. Salah satu yang membuat Dedi senang itu adalah keputusan Nahdlatul Ulama ketika kemarin kita di Jawa Barat yang tidak memanggil orang kafir tapi dengan menggunakan istilah non muslim. Itu sangat membekas di hati Deddy Corbuzier. Alhamdulillah. Saya bilang sebaliknya, bro, yang guyonan kita itu loh. Kalau orang dulu kan biasa kan, orang beda agama guyon macam-macam. Tapi kenapa sekarang menjadi masalah? Jadi masalah, betul. Dan maksudnya gini, kalau kalian mencintai agama Islam,
dan kalian merasa bahwa ini agama yang luar biasa, dan kalian ingin orang-orang lain menikmati hal yang sama, mereka jangan ditakut-takutin. Karena kalau mereka ditakut-takutin, mereka akan menjauh. Ya, Kalau mereka dilawan, mereka dimarahin, mereka akan menjauh. termasuk soal askah. Betul. Pada saat saya mualaf, banyak yang nanya ke saya, ya adalah gitu ya. Aska gimana anak saya kan? Aska gimana? Aska mualaf nggak? Aska muslim nggak? Wah, kalau Aska tidak muslim, dosanya ditanggung bapaknya. Saya bilang sama dia, gua kagak jadilah. Karena dia ketakutan. Anak gue nggak masuk, gue yang dosa. Lu gimana sih? Gue bilang gitu. Iya dong. Mula orang kok mau mencari suatu yang baik, yang benar, jangan ditakut-takutin. Contohkan dengan kebaikan, maka semua orang akan melihat Islam itu indah. Ya. Tumben lo bener. Tumben lo bener. Wah. Iya, saya mau ngomong gitu. Jadi itulah pengalaman Mas Dedi yang alhamdulillah saya minta doanya, beliau baru proses belajar. Termasuk kemarin beliau saya ajari ngaji kan, saya cari turutan nggak dapat. Akhirnya saya dapat Iqra. Oh, begitu saya dikasih dia ajaran kan, baru jilid 1. Oh iya. Begitu baca saya lihat saya ketawa. Oh iya. Ba. Tapi bagi saya ini proses luar biasa, dan wallah setelah saya mengislamkan Mas Dedi, hampir setiap hari saya mensahadatkan orang sampai hari ini. Dan rata-rata jawabannya adalah karena begitu menyenangkannya hubungan Gus Miftah dengan Mas Dedi. Ya karena saya itu. Walah pede loh. Tadi kan Anda sendiri yang Salah ngomong. satunya. Anda setelah saya, Anda mensyahadatkan banyak orang. Iya. Karena melihat Anda dengan saya. Tapi syahadat Karena bukan, saya. tapi hidayah bukan urusan lo, urusan Allah. Iya. Tepuk tangan untuk Mas Dedi Corbuzier. Terima kasih bro. Maka disitulah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, saya begitu mati-matian mengkampanyekan istilah Islam Nusantara. Sampai hari ini kalau Anda baca di Facebook dan di medsos, naudzubillah min dalik, orang NU yang paling dibully oleh ex-HTI dan kelompok-kelompok RCTI dan Al-Kacong itu adalah Miftah. Gara-gara apa? Karena begitu semangatnya saya mengkampanyekan Islam Nusantara. Yang saya yakin gagasan besar ini hanya didapatkan oleh orang yang besar. Siapa lagi? Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot. Karena orang hari ini mohon maaf tidak bisa membedakan mana bedanya mana agama. Ketika Mas Dedi, Mas kenapa nggak pakai sarung? Kenapa nggak pakai kopiah dan lain sebagainya? Maka waktu itu saya jadi geli. Disinilah seolah-olah kalau orang berjubah itu pasti Habib, pasti orang Islam. Maka saya bilang, bedanya gimana sih bro? Saya bilang sama Dedi, bro, auratnya laki-laki itu menurut fikih itu hanya baina surrati warubati, antara dengkul dan wudel, antara pusat dan dengkul. Artinya kalau Dedi Jumatan pakai celana tok, penting dengkul sama wudelnya ketutup itu sah. Kalau nggak percaya kamu coba. Saya bilang begitu. Gila loh. Tapi saya tambahi, Islam tidak hanya mengenal etika, tapi Islam juga mengenal estetika. Maka dikatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Lah orang hari ini gagal paham. Seolah-olah orang harus pakai baju koko, harus pakai baju muslim dan lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan itulah sebenarnya yang menjadikan orang non-Islam itu masuk ke dalam agama Islam. Rata-rata orang yang saya sahadatkan jawabannya seperti itu. Karena Islamnya Gus Miftah itu mudah. Gak harus formalitas, pakai kopiah, pakai baju muslim, pakai sarung. Maka begitu saya pakai celana seperti ini, Kiai dikritik. Kiai kok pakai rok? Cangkemmu. Ini bukan rok. Maka saya bilang sama Dedi, perintah nutup aurat itu agama, tapi cara menutup adalah budaya. Orang Arab tutup auratmu, mereka pakai jubah. Apakah orang Jakarta harus pakai jubah? Tentu jawabannya tidak. Pekerjaannya naik pohon kelapa cari degan kok pakai jubah. Kan bahaya, bululuke nambah loro Kiai itu loh. Pekerjaannya cari pasir di sungai kok pakai jubah. Ya bisa little body, silite gatel kelebon wedi kan itu. Dan ketika saya kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Said bahwa cadar itu budaya orang Arab, saya dimarahi Pak. Kamu nggak tahu hukum katanya.
Sejak dulu menurut saya, menurut fikih itu wajah bukan aurat. Kenapa sekarang zaman Muhammad bin Salman, orang-orang perempuan Arab yang kerja di bandara, di mall sudah lucu. Kemarin di Jogja 10 orang turun dari bis semuanya pakai hitam-hitam, pakai cadar. Begitu masuk Taman Pintar ada tulisan Taman Pintar, mereka selfie bareng-bareng, ceklik. Saya mikir yang difoto tuh apanya? Mereka gagal paham. Orang Arab pakai cadar masih lumrah lah, karena panas, kalau dingin banget sampai sekian derajat. Lah di Yogyakarta sejuk, adem, di Kaliurang, bakul Brambang kok pakai cadar, kan nggak pantas. Berapa bu Brambangnya sekilo? 5.000 gitu kan. Nggak asik banget gitu. Kemudahan tasamuh dan tawasud inilah yang kemudian saya adopsi. Ketika umur 20 tahun saya masuk lokalisasi pertama kali. Karena waktu itu saya membaca satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa baina illa dira'un fayasbitu alaihil kitab fayamaluna bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ini saya ngeri waktu itu baca hadis ini. Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga hatta yakun bainahu wa baina illa dira'un, sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 dirok saja. Tapi ingat, fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayamaluna bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Coba kita lihat zaman Nabi Musa, Bal'am bin Baurok, orang alim alamah, kata orang Jawa itu geni. Setiap kali berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah, tapi matinya dalam keadaan kafir karena kesombongannya. Ubaidillah al-Jahsi, ya kan, mati dalam keadaan kafir. Oh iya, Barseso. Bahkan seorang tukang muadzin yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Satu saat dia adzan, di jalan ada cewek cantik lewat, SDSB, semok depan semok belakang. Selesai adzan dikejar, dia bilang apa? I love you full. Apa jawaban perempuan ini? Sorry mas, saya tidak bisa menerima cintamu. Kenapa? Karena saya beda agama dengan kamu. Saya Kristen, kamu Islam. Kalau kamu ingin menikah dengan saya, silahkan pindah ke dalam agama Kristen. Karena hati sudah melekat, cinta sudah terpikat. Tai kucing rasa tahu ngerasake gue. Akhirnya pindah ke dalam agama Kristen. Dan Anda tahu, malam pertama setelah dinikahkan di gereja, mau kumpul, naudzubillah min dzalik, kepleset mati. Kehilangan agama tanpa pernah merasakan cike-cike. Cike-cike itu bahasa Taiwan, Kiai. 4 tahun yang lalu saya ngaji di kota Taiwan namanya Kaohsiung. Pulang dari pengajian ada orang datang bilang, hei cike-cike. Saya diam, dikejar mas, hei cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes cike-cike, begitu kan. Begitu saya masuk kamar didodok, hei cike-cike, cike-cike. Saya waktu itu mikir, kok cangkemnya cike-cike, wah ini ngopo, gitu kan. Saya telepon panitia dari Ponorogo, Kiai. Ini ada orang ketemu saya ngomong cike-cike. Kenapa saya dikejar di kamar? Lah tadi Gus Miftah jawab apa? Yes. Oh alah Gus. Cike-cike itu Gus Miftah ditawari kelon. Lah. Makanya Habib Salim nanti ketemu istri bilang sama istri, "Mah, cike-cike." Iya. Coba. Akhirnya orang ini mati dalam keadaan kafir. Siapa yang bisa menjamin? Rojal Unfuwah, delegasi sunnah, mati dalam keadaan kafir. Dia yang mengingatkan Musailamah Al-Kadzab ketika mengaku sebagai nabi, mati dalam keadaan kafir. Maka ketika Dedi tanya sama saya begini, baru 2 minggu masuk Islam, bro, bagaimana cara saya menjaga iman waktu itu? Saya bilang sama Dedi, bro, benar, aku yang mengislamkan kamu, tapi yang bisa menjamin iman kamu itu cuman Allah. Kamu dikasih iman, kamu juga punya musuh namanya siapa? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ingat bro, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu, setan itu tidak pernah mencuri mobilmu, tetapi setan itu senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan paling tahu harta yang berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya para jomblo, kalau kalian ditolak ketika melamar seorang perempuan, modalmu apa? Iman.
hadis ini ada terusannya, bro. Apa terusannya? Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli nar, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka, hatta yakun bainahu wa baina ila dhira'un, sehingga jarak dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta saja. Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi amali ahlil jannah, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Saya kasih contoh sama Master Dedi, Husairim bin Abdul Azhar. Dia cinta dengan Rasulullah. Rasulullah, I love you full. Terus gimana? Kamu masuk Islam. Selesai masuk Islam, apakah saya harus sholat? Enggak. Kenapa? Urung wayai. Akhirnya apa? Diajak perang sama Rasulullah. Di tengah-tengah medan peperangan, Husairim bin Abdul Azhar meninggal dunia. Para sahabat kemudian berdebat, bagaimana hukum jenazah ini? Bagaimana nasibnya Husairin? Apa kata Rasulullah? Husairim bin Abdul Azhar walahul jannah, masuk surga. Padahal jidatnya belum sampai sujud. Dia masuk Islam belum sampai 24 jam. Inilah yang saya jadikan dasar ketika saya masuk pertama kali di lokalisasi namanya Sarkem, pasar kembang. Bahasa Arabnya Pak Said, market flower gitu. Market flower yang namanya PSK, maaf PSK. Sorry, PSK. Saya masuk tahun 2000, setiap malam Jumat. Kebetulan di Sarkem itu ada musola namanya MTS, musola tengah Sarkem. Setiap Jumat saya sholat di situ, karena saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Derajat. Wene ono ageman marang wong wudo, wene ono tongkat marang wong wuto. Maka disitulah kemudian saya punya konsep, nyalakanlah lampumu di tempat yang gelap, sapukanlah sapumu di tempat yang kotor. Saya sholat di situ, Kiai. Sampai malam kelima Jumat, saya dicegat sama preman paling besar di tanah Jawa, namanya almarhum Gunardi Joko Lupito, atau yang kita kenal di Jogja namanya Gunjek. Saya ditodong pistol, Kiai. Kamu macam-macam saya bunuh. Akhirnya saya bilang sama dia, kasih saya waktu penjelasan Om. Kalau saya salah silakan dibunuh. Kalau saya benar tolong saya didukung. Waktu itu saya bilang sama dia, Om, lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Waktu itu orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Maka di mana-mana saya bilang, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Akhirnya saya diterima, Kiai. Begitu saya malam ke-7 ada 5 PSK di belakang saya ikut. Waduh, saya langsung keringat dingin. Aduh, jangan-jangan diperkosa. Aduh, silakan itu. Orang diperkosa mapan gitu kan. Akhirnya saya ingat betul ketika saya sholat tahajud, mbak PSK ini di belakang saya duduk 5 orang, sudah dengan menggunakan pakaian dinasnya masing-masing. Akhirnya saya sholat, karena mereka mendengarkan bacaan tahajud yang biasanya sir, saya baca jahar. Saya ingat betul waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Enggak saya rencanakan, tetapi nggak tahu kok jatuhnya ayat itu. Dan saya baru ketemu jawabannya ketika menyelesaikan akhir ayat ini. Dan luar biasanya apa? Ketika saya ngaji di dalam sholat itu, mbak-mbak itu menangis, Mbak. Saya waktu itu batin lonte kok nangis gitu. Saya masih ingat betul itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila awsid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Nangis. Rokaat kedua ketika saya lanjutkan di akhir ayat ini saya juga ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah ingat dosa? Enggak, gengsi. Londe nangis masuk aku ora itu. Akhir ayatnya kan begini. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min
wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Coba perhatikan akhir ayatnya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Lihat. Huwa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah, nangis saya Pak. Setelah itu saya doakan Allahumma hdi qaumi ya Allah fa innahum la ya'lamun ya Allah. Setelah itulah saya bilang sama mereka, mau nggak kalian pengajian sama saya? Sampean tuh aneh mas, nggon maksiat kok tinggal ngaji. Waktu itu saya jawab, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Jadi sekarang Kiai kalau mau ngaji sama mereka, kadang-kadang saya bacakan al berjanji, mereka seneng. Antirillahumma qabrul karim biarfing sadihim min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim. Mereka seneng. Kadang-kadang udah tua-tua, kan ada PSK umurnya 50 tahun Pak. Begitu mereka baca, Masya Allah, ngetrillahumma qabrul karim, itu biasa. Saya bilang sama mereka, gak apa-apa, yang penting kamu mahabbah sama Rasulullah, habah sama Rasulullah. Saya ajarkan kepada mereka, abadati ulimla amismidzatil aliyah Allah mustadirrong faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Seneng Pak, saya harus baca ini supaya pantas jadi pengurus PBNU Pak. Masya Allah. Jadi pola dakwah ahlus sunnah inilah yang kemudian hari ini dirindukan oleh masyarakat. Saya diundang ke beberapa negara di Eropa, mereka masuk Islam. Ketika saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Bagaimana kemudian saya tidak tersentuh? Gara-gara saya melihat sholawatannya Gus Miftah di hadapan para pekerja dunia malam dengan menggunakan pakaian seksi, yang dikritik oleh orang-orang yang sok suci itu. Padahal kembali Al-Quran mengatakan fala tusakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Sementara mereka yang bermaksiat dalam surat Al-Ahzab Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini ternyata apa? Hari ini konsep dakwahnya Wali Songo yang tetap dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama, karena dalil yang paling sering kita pakai apa? Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil. Bahkan saya waktu ingat Pak Said itu sudah tidak menggunakan kalimat jadid, tapi ismu tafdil. Waktu Muktamar NU pertama kali Pak Hasim Muzadi kepilih, beliau mengatakan apa? Wal ahdu bil ajdadil aslah. Artinya apa? Memang pemikiran beliau itu jauh ke depan dibandingkan awakmu. Waktu itu saya ingat betul, saya masih kuliah. Beliau mengatakan tidak lagi bil jadid tapi bil ajdad, yang lebih baru, yang lebih mutakhir. Maka disinilah sebelum saya tutup, saya minta hari ini dakwah kita itu kalah dengan minhum di medsos, di YouTube, di Instagram. Setiap hari saya dibully, sementara respon kita itu kurang. Maka kemudian saya menawarkan teknologi dakwah. Di zaman Rasulullah bil lisan, di zaman Utsman bil kolam, di zaman para wali dengan budaya. Sekarang dakwahnya apa? Bil medsos. Yang di follow siapa? Ya akunnya Pak Kiai Said, Gus Helmi, Gus Muafik, Gus Baha. Ini kan keren. Lah kamu punya Instagram yang di follow Nikita Mirzani ya. Ya kan? Karena kita kalah di situ. Pesan-pesan Wali Songo, pesan-pesan Islam Nusantara, kita sampaikan melalui medsos. Bisa kita sampaikan melalui YouTube. Nanti saya bilang, bro, sekali-kali nanti channelnya PBNU lo promosiin di channel lo.
Mau nggak? Tadi aja ngomongin amplop belum kita. Kamu bilang begini, sekarang kan lagi marah istilah kriminalisasi ulama. Karena orang-orang tidak bisa membedakan ulama kriminal dengan kriminalisasi ulama. Kalau ulama ditangkap karena kejahatan, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu ngundang kiai pengajian pulang nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi, bro. Itu bisa melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Kalau kata Pak Kiai Said, kalau isinya cuma sedikit tetap laporkan. Itu melanggar KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Dia pernah curhat lo sama gua lo, beneran lo. Apa lo? Dia pernah curhat sama gua, kan saya nanya kan, Gus, yang kemarin tuh kan, wah dia kan keluar kota gitu ya, belagu lah ya dia kan. Kalau keluar kota video-video, gua nanya, Gus, dibayar nggak Gus tuh Gus? Enggak, gua kan nggak pernah minta. Emang bener, iya gua tahu kan, sendiri. gua kan ngomong, ini baik gua ngomong bener. Iya. Gua kan nggak pernah minta katanya. Terus tiket pesawat segala nggak diganti. Ya tiket pesawat sih harusnya diganti, tapi gua mau ngomong WhatsApp gua di blok. Itulah sebenarnya, iya. Itulah sebenarnya ketika saya diwawancarai waktu itu ada dua ulama. Ulama perwakilan 01 itu saya, ulama 02 waktu itu Hakim. Judulnya waktu itu adalah Gus Miftah Kiai Nyentrik bertarif 3M dan 7,5 M. Ya, alhamdulillah ulama 01 saya, ulama 02 Hakim. Dan alhamdulillah di YouTube yang nonton beliau itu hanya 3.800, yang nonton kita 1.300.000. Wah. 01 dilawan. Waktu itu saya ditanya, Gus Miftah itu kalau pengajian ada tarif? Saya enggak. Karena saya bilang, di dalam surat Yasin itu ada ayat yang indah. Wajah min aqsal madinati rajuli yasa qala ya qaumi tabiul mursalin. Dan yang diikuti ini siapa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Lah, kaitannya dengan medsos tadi itu, Anda berdakwah tidak harus seperti Kiai Said yang alim, tidak harus seperti saya di dunia malam, tapi jadilah rojul dalam ayat ini, yang menurut beberapa tafsir namanya siapa? Habib Surah An-Najjar, tukang tebang kayu. Ketika dia mati ditangisi oleh malaikat, padahal dia bukan wali, padahal dia bukan nabi, bukan kiai. Kenapa? Karena setiap hari dia mengajak orang itu untuk mengikuti ulama, untuk mengikuti pengajian. Maka kalian harus memanfaatkan itu dari media sosial. Maka saya bilang, saya diundang ke Kalimantan, tiket beli sendiri, hotel cari sendiri. Begitu pulang, asisten saya dibilang, nanti fee-nya Pak Kiai ditransfer sampai Jogja di blok. Maka muncullah istilah 3M, matur nuwun Mas Miftah. Kalau di PBNU insya Allah 7,5 M, pitulungan setengah makso. Maka kawan-kawan saya ajak, ini menjadi tugas bersama, terutama teman-teman Ansor yang muda-muda yang punya ini. Ini harus digalakkan Gus Helmi. Dakwah kita bil medsos. Ingat kawan-kawan, surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu itu saya mikir, kenapa yang berbicara itu tangan? Kenapa mulut dikunci? Kok yang berbicara setelah mulut itu adalah tangan? Karena hari ini orang banyak berbuat dosa dari tangannya, mencela, memaki, menghina orang melalui tangannya, melalui media sosial, post dan lain sebagainya. Maka saya ingatkan, yuk, ini dakwah kita orang-orang ahlu sunnah. Keindahan ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah akan semakin berkembang manakala kita maksimalkan potensi-potensi dakwah melalui media sosial. Lah postinganmu ramutu kok bulan poso tabung gas 3 kg di foto, upload Facebook, captionnya apa? Wow, serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, matane ya kan, kecoa di foto di atas piring diposting, wow, korma itu, matanya lah katarak tau gitu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kiranya ini menjadi penyemangat bagi kita. Saya selalu sampaikan di mana-mana, benar Pak Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden, tapi saya ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur di masa Pak Said ini, NU banyak mendapatkan fitnah dari mana-mana. Maka mudah-mudahan sekali lagi yang sering dibully hari ini adalah NU. Ketika saya mengatakan aksi bela tauhid, tahlilan, ini yang viral kan?
aksi bela Nabi maulutan, aksi bela negara istighosahan, aksi bela ulama manakipan, aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela fatayat ya lamaran gitu kan. Ini sebenarnya sindiran yang apa-apa demo di Monas. Maka kemudian orang-orang NU hari ini banyak dikritik, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh, sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Kan mereka lucu, nggak bisa membedakan tahlil dengan tahlilan. Tahlil itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Sholawat itu belum dibaca, kalau dibaca namanya sholawatan. Masa gara-gara akhiran nggak boleh, kan bahaya. Sarung boleh, sarungan nggak boleh. Yang bahaya ibu-ibu, kotang boleh, kotangan nggak boleh lah. Maka sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nahdlatul Ulama, karena hari ini yang dibentur-benturkan mereka adalah Nahdlatul Ulama, karena mereka tahu yang paling kekeh dan paling kokoh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kata Imam Abu Hanifah, orang yang mengajarkan Al-Quran, ya guru ngaji lah, haram minta bayaran. Sebentar. Tapi enggak, ini sebentar, belum selesai. Tapi kata muridnya Syekh Abu Yusuf kebalik. Orang yang berhak minta bayaran yang ngajar Al-Quran. Masya Allah. Ada yang tanya, kenapa ya gurunya mengatakan paling haram guru Al-Quran mengambil gaji, muridnya mengatakan paling berhak? Jawabnya, karena Abu Hanifah kaya, Abu Yusuf melarat. Jadi kalau yang ngarep amplop ini masih melarat apa ya? Apa? Yuk kita selawatan. Saya mau bilang melarat beneran kan? Repot. Yuk selawat yang dimana-mana saya sampaikan. Itu ada dua, selawat Hasbi Robi sama selawat malam Jumat ala NU. Shallu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wasallim daiman ala Ahmad. Allah sholli wasallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Apa kata ahli kubur? Kebacut temanan ger hana turunku Allah kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Allah sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ditutup selawat Hasbi Robi 3 kali. Hasbi Robi Jalallah ma fi qalbi
Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terakhir yang kencang. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Gus Miftah yang cukup menghibur namun tidak kehilangan esensinya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Hadirin hadirat jemaah Majelis Istighosah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita pada acara yang terakhir yaitu doa, dan doa dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. K. Haji Maksum Mahfud. Pada beliau doa akan disampaikan oleh Ketua PBNU K. Haji Abdul Manan Gani. Habib Salim bin Jinten. Tadi kalau sebelum saya mulai doa, tadi kata Gus Miftah, kita harus kembangkan NU. Kalau NU terkenalnya apa? Maudul Hasanah kan? Bukan Tosia kan? Tosia punya siapa Tosia? Punya sebelah, bukan punya NU. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hafid la yang saya ni'mahu wa la tuqsa. Anta qulta qalukal haq ya Allah. Inna Allah yamsikus samawat anta zula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dina wa kana haliman ghafuran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ma'a sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli afiya wa bala waj'alna ma'a sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna auladana wa dzurriyyatan habba sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuhyina yahum ala dhalik wa yumituna yahum ala dhalik wa ahsyurna fi zumrah man ahabba sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan dengan berakhirnya, dengan ditutupnya doa tadi, maka berakhir pula serangkaian acara kita pada malam hari ini. Kopinya mau di refill? Yes, please. Jadi dia masih sering hubungin kamu? Kalau seminggu sekali itu termasuk sering nggak? Well, kalau untuk ukuran mantan pacar sih. Halo, satu Philly cheesesteak omelet dan satu strawberry pancake. Enjoy. Itu mau dimakan semua? Kamu minta jatah ya? Enggak. Disuruh nyobain sih nggak nolak. Enak.